Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2971-2980. Ledakan. Kekuatan mata iblis Shen Luo diaktifkan, dan kekosongan langsung ditembus. Mata yang mengerikan menembus dunia, seolah-olah dapat memotong sungai waktu yang panjang. Di antara kerumunan yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana, ada juga beberapa ahli tingkat jenius. Pada saat ini, mereka semua memiliki mata yang tajam ketika mereka melihat kekuatan mata iblis Shen Luo. Metode yang luar biasa ampuh bukanlah hal yang aneh di dunia Tao. Yang paling umum adalah garis keturunan yang terkuat. Namun, metode tingkat tertinggi yang sama memberikan kekuatan yang sama sekali berbeda di tangan Mo Luotian. Mata iblis Shen Luo miliknya terlalu kuat. Bahkan saat menghadapi kekuatan mata iblis Shen Luo, pemuda berambut biru itu tetap tenang. Tangannya berevolusi, dan udara dingin mengembun, samar-samar berubah menjadi naga es. Tangan misterius itu meraung, mengguncang langit, dan cahaya ilahi bersinar. Taoisme macam apa ini? Seseorang bertanya-tanya. Bisakah itu bersaing dengan mata iblis Shen Luo? Apakah itu salah satu metode Tao yang paling kuat? Banyak orang berseru bahwa metode pemuda berambut biru itu hanyalah mengubah pembusukan menjadi sihir. Dia bisa berevolusi sesuka hati dengan udara dingin, dan metodenya sungguh menakjubkan. Shen Luo, tiba-tiba Mo Luotian berteriak, dan mata ajaibnya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, memadatkan jenis kekuatan khusus. Kekuatan ini adalah kekuatan jalan yang hanya dimiliki oleh mata iblis Shen Luo. Dan disebut sebagai yang terkuat. Pemuda berambut biru itu masih bertahan, memadatkan udara dingin itu menjadi perisai yang memblokir semua serangan dan tidak bisa dihancurkan. Luo Xiu menyaksikan pertempuran itu, dan dia menemukan bahwa alam kedua orang ini telah mencapai tingkat tertinggi leluhur tingkat 12. Dengan bakat dan potensi mereka, mereka dapat dengan mudah mencapai pencerahan. Tetapi mereka tidak memilih untuk menerobos, yang membuat Luo Xiu menyadari beberapa masalah. Tahap pencerahan sangatlah penting. Sekalipun mereka telah mencapai tingkat pencerahan tertinggi, mereka tetap tidak memilih untuk menerobos. Mereka pasti ingin mengumpulkan kekuatan yang lebih dahsyat. Begitu mereka menerobos, mereka akan menjadi benar-benar tak terkalahkan dan memadatkan tatanan kekuatan yang paling dahsyat. Menurut legenda, di antara 10 metode Tao yang paling kuat, ada satu metode Tao yang terkait dengan kekuatan pamungkas es dingin, yang disebut teknik pembuangan es. Petik 2. Mata iblis Shen Luo memang teknik pupil terkuat, benar-benar menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Penonton yang menyaksikan pertarungan itu semua berbincang-bincang. Pertarungan semacam itu antara para jenius jarang terjadi. Semua metode yang digunakan adalah yang terbaik, membuat orang-orang bersemangat, terkejut, iri, dan takut. Di Sue, sudah saatnya kau dan aku mengakhiri hubungan kita. Di sisi lain, seorang wanita bergaun hitam melangkah mondar-mandir di udara, tubuhnya yang sempurna terbungkus dalam rok hitam panjang, yang menonjolkan kontur tubuh yang tidak rata dan sangat mengharukan. Jika kau ingin bertindak, silakan saja, kata Di Sue dengan tenang. Di Sue sekarang memberi Luo Xiu perasaan berbeda. Berdengung, saat berikutnya, kedua wanita itu juga mengambil tindakan. Mereka juga jenius, dan adegan pertarungan itu sangat mengejutkan, tidak kalah dari pertarungan antara Mo Luotian dan pemuda berambut biru. Saat mendongak, Luo Xiu merasakan aura yang kuat. Zhu Hao, dikelilingi guntur, muncul dan menyaksikan pertempuran dengan mata menyipit. Zhuo Jingfeng juga datang. Dengan dua pedang di punggungnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api keemasan, dan mata vertikal ketiganya tampaknya akan terbuka dan tertutup. Su Heng berada di arah lain, dengan roda dewa melilit tubuhnya, berkilauan bagaikan dewa. Selain ketiga orang tersebut, ada beberapa ahli tingkat jenius lainnya yang menyaksikan pertarungan tersebut dengan ekspresi acuh tak acuh. Luo Xiu tersentuh oleh begitu banyak orang jenius, dan darahnya mendidih di dalam hatinya. Namun, dia tetap menahan keinginan itu, karena tahu bahwa dia tidak cocok untuk bertarung sekarang, karena dia sama sekali tidak berdaya di dunia Tao. Begitu dia benar-benar bertabrakan dengan sosok setingkat jenius, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Ledakan. Tiba-tiba, Mo Luotian dan pemuda berambut biru di kehampaan terpisah satu sama lain, pandangan mereka menyapu orang lain di dekatnya, dan mereka tidak melanjutkan pertarungan. Lagi pula, dengan level dan kekuatan mereka, akan sangat sulit untuk menentukan hasilnya.
Dan mereka tidak akan bisa bertarung sampai mati dengan mudah. Duel tadi tampak sengit, tetapi sebenarnya itu hanya ujian di antara mereka, tanpa menggunakan keterampilan bertarung yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Disue dan wanita berbaju hitam juga berhenti bertarung. Kedua belah pihak membuat gencatan senjata, dan masing-masing berubah menjadi cahaya dan menghilang ke arah yang berbeda. Semua ini hanya sementara, karena semua orang tahu bahwa para ahli tingkat jenius di setiap era pada akhirnya akan memiliki pertarungan yang menentukan untuk menentukan pemenangnya. Di masa depan, mereka yang benar-benar dapat bercita-cita menjadi yang teratas dan berdiri di puncak seluruh dunia Tao hanya akan mampu bertahan hidup. Jumlahnya akan sangat sedikit. Berakhirnya perang tidaklah mengejutkan, karena semua orang datang untuk memburu gadis berambut ungu tersebut, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan luar biasa yang ia temukan dan peroleh. Luo Xiu juga pergi dan menyaksikan pertarungan antara keempat jenius, yang membuatnya menyadari kekurangannya sendiri. Dengan levelnya saat ini, bukan berarti dia tidak bisa melawan para jenius setingkat Mo Luatian, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin, kecuali dia juga bisa dipromosikan ke level leluhur tingkat ke-12. Kecepatan kultivasiku masih terlalu lambat. Aku baru saja menerobos dan tidak mudah untuk maju dengan cepat ke level ke-12 tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Di tengah hutan pegunungan yang tak berujung, Luo Xiu tengah duduk bersila di atas pohon besar, wajahnya agak tak sedap dipandang. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang tidak biasa, dan sosoknya melintas lalu menghilang. Sesaat kemudian, Luo Xiu melihat seekor binatang kecil berwarna ungu di hutan. Binatang kecil ini memiliki sisik berwarna ungu yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Bentuknya agak mirip unicorn, tetapi tidak sepenuhnya. Binatang ini bersembunyi di pegunungan dan hutan. Apakah itu binatang buas yang mengandung darah harimau giok ungu? Luo Xiu teringat pada Xiao Zi yang dibawa pergi oleh wanita di samping Gu Yue. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak tahu sudah sampai ke tahap mana dia tumbuh. Xiao Zi adalah seekor harimau dengan garis-garis ungu dan mata emas. Ia memiliki garis keturunan harimau giok ungu dan telah membangkitkan kekuatan supernatural bawaannya. Ia memiliki potensi besar di masa depan. Ia telah lama berkecimpung di dunia Tao dan pasti telah tumbuh dewasa. Namun, binatang ungu kecil di depan Luo Xiu bahkan lebih suci, dan garis keturunannya lebih murni. Tubuh binatang seukuran telapak tangan itu seperti giok ungu. Sangat mirip dengan harimau giok ungu berdarah murni. Aduh, binatang kecil berwarna ungu itu mengira dirinya telah bersembunyi dengan baik. Namun tanpa diduga-duga, seseorang tiba-tiba keluar dan menangkapnya. Jika itu benar-benar harimau giok ungu berdarah murni, itu akan sangat berharga. Orang yang menangkap binatang ungu kecil itu tentu saja Luo Xiu. Salah satu dari 10 binatang buas teratas dalam legenda. Darah murni sangat berharga. Itu sebanding dengan obat ajaib teratas dan dapat digunakan untuk membuat ramuan. Yang terpenting adalah bahwa binatang buas semacam itu mengandung kekuatan magis bawaan dan Taoisme bawaan di dalam tubuhnya, yang dapat dipelajari dan dapat menciptakan Taoisme yang menakjubkan. Dalam waktu yang tak berujung di masa lalu, Luo Xiu mengira bahwa apa yang disebut 10 binatang buas terkuat paling banyak berada pada tingkat leluhur. Baru setelah dia mempelajari lebih banyak hal, dia perlahan-lahan memahami bahwa binatang buas yang sesungguhnya paling kuat, yang pada zaman dahulu disebut sebagai kejahatan besar, lahir pada periode paling awal dari era tanpa akhir dan sangatlah kuat. Sungguh kejutan yang tak terduga. Di tempat tersembunyi, Luo Xiu mengeluarkan binatang kecil berwarna ungu yang ditangkapnya. Binatang kecil ini hanya seukuran telapak tangan, tergeletak di telapak tangannya, menatap marah ke mata Luo Xiu, sangat spiritual. Laki-laki atau perempuan? Luo Xiu tersenyum, lalu mengulurkan jarinya untuk mendorong binatang kecil ungu itu, dan menghentikan gerak mundurnya. Aduh, binatang ungu kecil itu membuka mulutnya dan menggigit jarinya. Meskipun masih sangat muda, giginya sangat tajam, meninggalkan bekas gigitan kecil di jari Luo Xiu, seperti tusukan jarum. Kamu pemarah, kamu boleh bergaul denganku mulai sekarang. Semakin Luo Xiu melihatnya, semakin dia merasa bahwa si kecil ini tampak seperti harimau giok ungu berdarah murni. Jika ini benar, dia pasti akan menjadi makhluk yang menakutkan di dunia saat dia dewasa nanti. Ia berencana untuk memelihara makhluk kecil ini untuk saat ini dan mendapatkan beberapa tetes darahnya jika ia memiliki kesempatan untuk melihat apakah ia dapat menggunakannya untuk memurnikan obat.
Ini kemungkinan besar adalah kejahatan berdarah murni dari era tak berujung yang asli, harimau giok ungu. Semenjak Luo Xiu menangkap binatang kecil yang diduga harimau giok ungu itu, si kecil berusaha kabur beberapa kali, namun selalu berhasil ditangkap Luo Xiu. Untuk mencegah binatang kecil itu melarikan diri, ia mengukir larangan pola dewa pada tubuh binatang ungu itu. Meskipun binatang kecil ini mengandung kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya, ia masih terlalu kecil dan tidak dapat melepaskan diri dari larangan pola dewa. Akhir-akhir ini, wilayah yang berpusat di kota Ziyu sangat tidak stabil. Sering terjadi pertempuran antara orang-orang yang kuat. Ada juga beberapa konflik antara para jenius di level prodigi. Setiap pertempuran akan sangat sengit dan memengaruhi berbagai hal. Ini melibatkan istana surgawi Yunding yang hancur beberapa era kacau lalu, atau senjata legendaris Luntian Cauldron. Seiring berita menyebar dan diketahui semakin banyak orang kuat berbondong-bondong ke sini. Misalnya, Luo Xiu pernah melihat seorang pria kuat di alam pencerahan datang dari kejauhan. Kekuatan keteraturan dikendalikan olehnya dan dipadatkan menjadi cakram dewa di belakang kepalanya, yang sangat mempesona. Begitu orang kuat di alam pencerahan ini tiba, dia langsung menargetkan Moluatian dan ingin membunuhnya di sini. Jelas, hubungan antara kekuatan Moluatian dan kekuatan pria kuat yang datang ke alam pencerahan ini benar-benar bermusuhan. Meskipun Moluatian kuat, dia belum mencapai pencerahan. Bahkan jika dia berada di puncak level leluhur level 12, dia masih tidak dapat bersaing dengan keberadaan level pencerahan. Jadi ketika Moluatian dikunci oleh orang kuat di alam pencerahan, dia langsung menggunakan jimat pelarian pola dewa, menghilang, dan melarikan diri. Orang kuat di alam pencerahan yang mengambil tindakan gagal berhasil dalam satu pukulan dan hendak segera pergi. Orang jenius yang ingin membunuhku di istana surgawi masih ingin pergi hidup-hidup. Tepat setelah Moluatian melarikan diri, sesosok lelaki tua muncul, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci yang cemerlang, dan mengembun menjadi sebuah tangan besar dan mencengkeram mantan pembangkit tenaga listrik negara yang tercerahkan itu. Pihak lainnya adalah sosok yang diselimuti jubah hitam. Dia tidak memilih untuk berhadapan langsung dengan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia berubah menjadi cahaya dan menghindari pertarungan. Tiandian adalah warisan di balik Moluatian dan merupakan kekuatan yang kuat di dunia Tao. Tidak ada yang berani menyinggungnya dengan mudah. Konon katanya jumlah orang di istana surgawi tidak banyak, tetapi setiap orang di antara mereka adalah orang yang kuat. Siapapun yang keluar pastilah seorang pemimpin di alam yang sama. Saat mereka masih muda, mereka semua adalah makhluk jenius. Segel ruang dan waktu. Orang tua itu berteriak, dan seluruh dunia segera diselimuti. Cahaya ilahi menghalangi segalanya, waktu dan ruang terkunci, dan sosok pria berjubah hitam juga terpaku, tidak dapat melarikan diri dari ruang ini. Engah. Akhirnya, lelaki tua dari istana surgawi itu mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke udara, lalu cahaya suci menembus tubuh lelaki berjubah hitam itu dan memusnahkannya di udara. Seseorang yang tercerahkan dan kuat baru saja jatuh. Banyak orang melihat pemandangan seperti itu. Dalam pertarungan tingkat jenius, orang-orang kuat generasi tua umumnya tidak akan ikut campur, tetapi di sekitar banyak ahli tingkat jenius, ada orang-orang kuat yang diam-diam melindungi mereka. Banyak orang merasa takjub, karena orang yang terbunuh adalah orang yang tercerahkan dan berdaya. Seiring dengan kejadian ini, semakin banyak orang-orang berkuasa yang muncul di daerah ini. Pada awalnya, hanya generasi muda dari semua lapisan masyarakat yang berkumpul. Tetapi sekarang generasi tua yang berkuasa datang berbondong-bondong. Pencerahan telah datang, dan aku tak sanggup lagi mengarungi air berlumpur ini. Luo Xiu juga sangat mengagumkan. Dia sekarang agak enggan untuk melawan para jenius, apalagi mereka yang berada di alam pencerahan. Lagi pula, tidak ada pola kuno emas di tangannya yang dapat membunuh orang di alam Dao. Pada akhirnya, Luo Xiu meninggalkan daerah ini, melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya, dan memasuki kota lain di Feitian Dao. Kota ini jauh lebih besar dari kota Ziyu. Luo Xiu baru saja tiba di dunia Tao belum lama ini, dan level yang pernah ia lalui sebelumnya relatif rendah. Sekarang setelah ia tiba di tempat yang lebih makmur, ia dapat mengetahui lebih banyak tentang dunia Tao. Selain itu, Luo Xiu juga berencana untuk mencari tahu tentang istana surgawi Yunding saat berlatih. Dan juga tentang keberadaan Yan Yuer dan Luo Yuer. Dia juga perlu mencari tahu dan menemukan keberadaan mereka. Beberapa bulan kemudian,
Luo Xiu meninggalkan Fei Tiandao dan memasuki Daosen lain yang berdekatan dengan Fei Tiandao, Hong Tiandao. Dia melakukan penyelidikan di banyak tempat dan menghabiskan beberapa bulan untuk mendapatkan beberapa informasi berharga. Di dunia Tao, setiap surga Tao merupakan dunia yang independen. 12 era kekacauan yang lalu, Yunding Dao pernah menjadi surga Dao yang paling kuat di antara banyak surga Dao di dunia Tao. Tidak ada bandingannya, itu adalah masa lalu yang sangat gemilang. Ada seorang kaisar yang duduk di Yunding Tiangong. Dia adalah Kaisar Yunding dan dihormati oleh semua kalangan Tao. Namun, warisan gemilang ini akhirnya berakhir. Runtuhnya Yunding Dao selalu menjadi misteri. Bahkan tidak ada rumor di dunia tentang bagaimana Yunding Dao hancur. Hanya legenda Yunding Tiangong yang diwariskan. Konon, saat Yunding Tao hancur, hanya Yunding Tiangong yang bertahan dan tersembunyi di dunia. Ada legenda yang beredar di dunia bahwa jika seseorang dapat menemukan istana surgawi Yunding, mereka dapat memperoleh biografi sebenarnya dari mantan Kaisar Yunding yang berada di puncak dunia Tao. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga menemukan informasi lain, seperti 3 pembunuh yang disebutkan oleh Yuan Chang yang tercerahkan, Zhu Fen, Hua Gui, dan Lu Qing. Sekarang, mereka telah menjadi raksasa di dunia Tao. Mereka adalah tokoh besar yang akan membuat banyak dewa Tao di seluruh dunia Tao gemetar saat mereka menghentakkan kaki. Nama mereka bahkan menjadi hampir tabu, dan biksu biasa tidak berani menyebut mereka karena takut menyebabkan kematian. Namun, Luo Xiu tidak mengetahui tentang Yan Yuer dan Luo Yuer. Jun Ruolan di dalam peti mati batu giok es masih tertidur, dan kerusakan pada lautan kesadaran belum ditemukan dengan obat ajaib yang cocok untuk memperbaikinya. Kemudian, Luo Xiu mendengar tentang suatu tempat yang disebut Laut Wuyuan. Konon katanya di Laut Wuyuan terdapat sebuah obat ajaib yang disebut rumput Tianyuan. Selama dia mendapatkan satu tanaman, tidak peduli seberapa parah luka di laut kesadaran, semuanya bisa disembuhkan. Ini memberi Luo Xiu harapan bahwa Jun Ruolan akan bangun. Jika kau bersedia mati untukku, aku harus menemukan rumput Tianyuan dan membangunkanmu. Luo Xiu membelai peti mati giok es dan berkata kepada wanita yang sedang tertidur di dalamnya. Di bawah malam, dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya menyingkirkan peti mati batu giok es, berubah menjadi seberkas cahaya. Dan terbang ke Laut Wuyuan. Laut Wuyuan adalah lautan luas di Hong Tiandao. Bila dilihat dari kehampaan, laut tanpa jurang tampak seperti jurang, airnya hitam. Di dekat Laut Wuyuan, ada sebuah kota besar. Ada banyak rumor yang beredar di sini. Ketika menyebut Laut Wuyuan, banyak orang akan merasa takut. Karena tempat ini sangat berbahaya, dan ada rumor tentang peluang besar. Banyak pendeta yang masuk ke sana setiap tahun, tetapi lebih dari 80% orang akan mati di sana, dan sangat sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Sedangkan mereka yang bertahan hidup, lebih sedikit lagi yang mendapat kesempatan. Namun, bagaimanapun juga, masih ada beberapa orang yang telah diberkati. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Laut Wuyuan sangat berbahaya, masih akan ada banyak biksu yang datang, ingin mengambil risiko. Lagi pula, terlalu sulit bagi kebanyakan biksu untuk memasuki level yang lebih tinggi. Beberapa orang telah dibelenggu untuk waktu yang lama. Jika mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, tidak banyak orang yang dapat menanggungnya sejak kesengsaraan besar era tersebut. Hidup, Laut Wuyuan terletak di tepi Hong Tiandao. Ketika Luo Xiu datang ke sini, ia menemukan bahwa puluhan ribu orang telah berkumpul di sini, ingin memasuki Laut Wuyuan untuk mencari peluang dan keberuntungan. Tanpa menoleh ke belakang, Luo Xiuyi memasuki Laut Wuyuan. Di sini gelap, langitnya redup, dan airnya yang gelap bagaikan tinta, dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan dan aneh. Ada banyak orang yang datang ke Laut Wuyuan. Semakin dalam mereka masuk, kabut abu-abu muncul, yang memengaruhi persepsi kesadaran spiritual, dan hanya area kecil yang dapat dijelajahi. Ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, Luo Xiu mendengar seseorang berteriak. Dalam kabut abu-abu yang jaraknya ratusan kaki, sepasang mata merah seperti lentera merah, memperlihatkan niat membunuh yang dingin, mengunci orang-orang yang memasuki Laut Wuyuan. Ada banyak orang yang memasuki Laut Wuyuan untuk mencari peluang, dalam kelompok kecil. Binatang buas yang kuat dan ganas yang hidup di Laut Wuyuan sedang mengincar mereka. Ledakan, perang segera pecah, dan sekelompok besar pembudidaya bergabung untuk melawan binatang buas yang tinggal di Laut Wuyuan.
Ombak hitam menderu, cahaya kekuatan magis bersinar cemerlang, dan raungan binatang buas naik turun, mengguncang ombak. Luo Xiu berada jauh, jadi dia tidak terpengaruh. Dia tidak ikut campur dalam pertempuran itu, tetapi mengarahkan pandangannya ke kedalaman Laut Wuyuan. Dia akan menemukan rumput Tianyuan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu melihat sebuah pulau. Seluruh pulau itu seperti binatang buas yang tertidur di lautan hitam, dipenuhi dengan suasana kuno. Pulau di Laut Wuyuan sangat besar. Konon katanya rejeki tidak ada di laut, yang ada hanya di pulau. Ketika melihat pulau itu, banyak orang menunjukkan ekspresi kegembiraan, seolah-olah mereka telah memperoleh keberuntungan yang luar biasa, dan kultivasi mereka maju dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Luo Xiu berbaur di antara kerumunan, dan dia tentu saja menyadari bahwa di antara banyak kultivator yang memasuki Laut Wuyuan bersama-sama. Beberapa di antara mereka luar biasa, dengan aura terkendali, seperti binatang buas yang tidak aktif, dan sangat kuat. Bahkan Luo Xiu menduga, orang-orang kuat yang sudah memasuki alam pencerahan itu bercampur di antara kerumunan, karena sebagian harta karun di Laut Wuyuan konon katanya sangat menarik, bahkan orang-orang kuat di alam pencerahan pun berani masuk untuk menjelajah. Selain itu, ada beberapa orang jenius yang jelas-jelas berasal dari kekuatan yang kuat, dengan pelayan atau penjaga tua yang menemani mereka. Dan mereka luar biasa. Konon katanya di Laut Wuyuan terdapat makam dewa tertua. Jika bisa mendapatkan darah suci tertua, bisa memurnikan tubuh tak terkalahkan di dunia. Seorang pemuda berpakaian ungu, sombong dan mendominasi, suaranya tidak disembunyikan sama sekali, dan terdengar oleh banyak orang di sekitarnya. Dalam sekejap, banyak orang menatapnya, dan beberapa orang mencibir di sudut mulut mereka. Mereka berani bersikap begitu mencolok di tempat seperti Laut Wuyuan. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. "Apa yang kau lihat?" teriak lelaki berpakaian ungu itu, dan napas yang kuat merasuki tubuhnya. Kekuatan darah yang agung terkondensasi menjadi penglihatan cahaya ilahi, dan napasnya kuat dan mendominasi. "HMPH," terdengar suara mendengus dingin dari sisi lain. Itu adalah seorang pria berpakaian putih, dengan cahaya ilahi yang samar di sekujur tubuhnya, seperti orang dari dunia lain, tidak ternoda oleh dunia. "Kalau kau tidak terima, ikutlah denganku jika kau punya nyali. Aku akan membunuhmu." Lelaki berbaju ungu itu menyeringai. Ekspresinya sangat buas, bagaikan seekor binatang buas yang memilih orang untuk dimangsanya. Begitu suara itu jatuh, sosok pria berpakaian ungu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kedalaman pulau. Kedua orang ini adalah guru yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka bukan level Tianjiao, diperkirakan mereka hampir sama. Seseorang berbisik pelan, bukan hal yang baik bagi karakter yang kejam seperti itu untuk muncul di antara orang-orang yang bepergian bersama. Itu membuat orang merasa tidak nyaman. Luo Xiu, yang berjalan di tengah kerumunan, memiliki aura yang terkendali, dan tidak seorang pun menemukan keistimewaannya. Yang paling ia khawatirkan adalah kemungkinan keberadaan orang-orang kuat di alam pencerahan di antara orang-orang ini. Sedangkan untuk generasi muda, bahkan jika benar-benar ada orang kuat tingkat Tianjiao, Luo Xiu tidak takut pada apapun. Legenda mengatakan bahwa Laut Wuyuan pada awalnya merupakan lokasi warisan yang kuat. Penguasa Wuyuan mendominasi suatu era dan merupakan makhluk tertinggi. Kemudian, penguasa Wuyuan ingin mencapai wilayah yang lebih kuat dan bermaksud untuk melampaui jalan era ini, tetapi akhirnya gagal. Seluruh warisan itu musnah dan berubah menjadi lautan hitam, keheningan yang mematikan. Seseorang telah membaca beberapa buku kuno dan mengatakan beberapa catatan dalam rumor. Itu sudah lama sekali, begitu lamanya sehingga mustahil untuk memverifikasinya, dan tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah. Saya juga pernah mendengar beberapa legenda. Konon, penguasa Laut Wuyuan pernah berperang melawan dewa dari zaman purba, dan kemudian keduanya tewas bersama. Oleh karena itu, di Laut Wuyuan selalu ada legenda bahwa di sana terdapat darah suci para dewa dari zaman purba. Sejak dulu kala, banyak sekali biksu telah memasuki Laut Wuyuan, dan banyak sekali tokoh kuat yang tewas di sini. Namun, rahasia apapun yang tersimpan di sini tidak pernah terungkap dengan jelas, dan selalu diselimuti oleh tabir misterius. Sekelompok orang menaiki pulau itu, tetapi tidak lama kemudian, kekacauan terjadi. Di kedalaman pulau, cahaya ilahi yang menyilaukan melesat ke langit, yang sangat menarik perhatian di dunia yang redup ini.
Sebuah harta karun langka telah lahir. Cepatlah, rejeki melimpah. Banyak orang menjadi gila dan bergegas mati-matian menuju ke pedalaman pulau. Luo Xiu tentu saja bergegas mendekat dan melihat dari jauh bahwa dalam cahaya ilahi yang melesat ke langit, ada obat ilahi aneh yang bermandikan cahaya. Obat ilahi ini seperti jurang, dengan gila-gilaan menyerap esensi langit dan bumi. Itu rumput Tian Yuan, obat mujarab yang legendaris. Konon katanya dengan meminum obat dewa ini bisa memulihkan kerusakan di lautan kesadaran, tidak peduli seberapa parah lukanya, bisa dipulihkan, dan juga bisa mengubah dan memadatkan kekuatan dewa yang sangat dahsyat. Melihat obat ajaib itu, orang banyak pun menjadi makin gila. Luo Xiu juga sedikit bingung. Dia datang ke sini untuk rumput Tian Yuan. Dia tidak menyangka akan muncul tidak lama setelah dia datang ke sini. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung bergegas, karena dia bertekad untuk mendapatkan rumput Tian Yuan. Tidak peduli siapa yang ingin merebutnya, dia harus berjuang untuk itu. Membunuh, pria berpakaian ungu muncul lebih awal, sangat kuat, membunuh beberapa pembudidaya, dan dengan cepat mendekati lokasi rumput Tian Yuan. Luo Xiu mengepalkan tinjunya, berubah menjadi cahaya dan membunuh, dan pola-pola ilahi muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Mencari kematian, pria berpakaian ungu itu mencibir. Dia percaya diri dengan kemampuan bertarungnya yang kuat dan sama sekali tidak menganggap serius Luo Xiu. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya membeku. Saat tinjunya bertabrakan dengan Luo Xiu, salah satu lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Luo Xiu kini telah memasuki tingkat pencerahan ke-11. Dapat dikatakan bahwa di bawah alam pencerahan, kecuali para jenius di tingkat jenius, hampir tidak ada yang menjadi lawannya. Meskipun pria berbaju ungu ini sangat kuat, dia belum mencapai tingkat jenius. Apakah kamu seorang jenius? Wajah pria berbaju ungu itu berubah kaget. Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Seseorang yang belum mencapai alam pencerahan bisa terluka hanya dengan satu kali pertemuan langsung. Ini jelas merupakan eksistensi tingkat jenius di dunia Tao. Namun Luo Xiu tidak menanggapi. Saat ini, yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu mendapatkan rumput Tian Yuan untuk menghidupkan kembali Jun Ruolan. Sekalipun kamu seorang jenius, kamu tidak akan pernah bisa bermimpi mendapatkan rumput jurang surgawi ini. Melihat pihak lain mengabaikannya dan langsung menuju ke rumput Tian Yuan, pria berbaju ungu itu berteriak dengan marah dan menyerang dari belakang. Ledakan. Luo Xiu berbalik dan mengaktifkan Luo Shen Gangjin Agung, menyatukan 3 jalan dan menciptakan serangan tanpa akhir. Cahaya ilahi yang mengerikan meledak seperti guntur dan kilat. Di bawah serangan Luo Xiu dengan teknik pengembalian tak berujung, pria berbaju ungu itu menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya runtuh di udara. Situasi pada saat itu sangat kacau. Tetapi pemandangan ini tetap disaksikan oleh banyak orang. Sungguh mengerikan jika seorang jenius yang kuat terbunuh begitu saja saat bertemu dengannya. Tidak ada ekspresi di wajah Luo Xiu. Dia terus maju. Selama ada yang menghalangi di depan, dia akan menyerang dan membunuh mereka secara langsung. Dalam sekejap, Luo Xiu mendekati rumput Tian Yuan, mengangkat tangannya dan meletakkannya ke dalam ruang senjata ajaib, mengubahnya menjadi cahaya yang melarikan diri dan menghilang. Simpan obat ajaib itu, anak muda, kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Aura yang kuat memenuhi udara, suara dingin terdengar, dan seorang pria kuat di tingkat pencerahan muncul. Di kejauhan, dia mengunci aura Luo Xiu dengan kesadaran yang mengerikan. Alam pencerahan, Luo Xiu merasa kagum di dalam hatinya. Orang yang kuat di alam itu terlalu kuat dan bukan sesuatu yang dapat ditandinginya saat ini. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu menggunakan teknik pola ilahi kaisar kuno dan pada saat yang sama menggunakan teknik tertinggi untuk melarikan diri secepat mungkin dan terbang lebih dalam ke laut abis. Sesaat kemudian, area kabut yang bercampur guntur muncul di depan, dan Luo Xiu bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Saat Luo Xiu memasuki area ini, cahaya ilahi berwarna biru menyambar keluar, disertai suara guntur dan ledakan yang mengerikan. Kecepatan petir biru itu begitu cepat sehingga Luo Xiu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa membuat segel tinju dan menyerang dengan keras dengan tubuhnya. Ledakan. Petir itu berhasil dihancurkannya, namun raut wajah Luo Xiu terlihat sedikit tidak senang, karena petir tadi begitu kuat hingga membuat telapak tangannya mati rasa. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya telah mencapai batas tingkat leluhur. Melampaui banyak senjata leluhur,
dan sulit untuk menandingi kekuatan guntur di sini. Tetapi Luo Xiu tidak berani berhenti sama sekali, karena setidaknya ada dua orang kuat di alam pencerahan yang menguncinya dan mengejarnya. Dia menerobos ke kedalaman area ini di mana guntur dan kilat saling terkait, dan guntur dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membuat suasana waktu, ruang, dan jalan di sini sangat membingungkan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu merasa kesadaran yang terkunci pada tubuhnya menghilang. Yang berarti dia terbebas dari kuncian dan pelacakan. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat banyak tulang di sini. Setelah sekian lama, banyak tulang yang patah saat disentuh. Pasti ada yang masuk ke sini beberapa tahun yang lalu, dan semuanya mati di sini. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan aura berbahaya mendekat, kemudian dia melihat sepasang mata merah tua yang menakutkan, dan seekor binatang buas meraung, menyerbu keluar dari guntur, dan menyerang. Ombaknya berguncang, dan saat binatang buas itu mendekat, Luo Xiu melihat bahwa itu adalah seekor hiu yang keluar dari air laut hitam. Hiu ini sepenuhnya berwarna biru, dengan banyak taji tulang di punggungnya, dan setiap taji tulang dililit dengan petir, ledakan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Luo Xiu tidak dapat menyebutkan nama binatang buas ini. Tampaknya itu adalah binatang buas khusus yang unik di Laut Wuyuan. Namun, binatang buas ini sangat kuat, ekor ikannya berayun secepat kilat, seluruh tubuhnya dililit busur petir. Dan gigi-giginya yang tajam sangat ganas. Untungnya, binatang buas ini bukanlah makhluk yang menakutkan di tingkat pencerahan. Cincin dewa muncul di belakang kepala Luo Xiu, dan kekuatan tubuhnya diaktifkan. Hanya butuh beberapa saat untuk membunuh hiu bertaji tulang itu. Namun, semua ini belum berakhir. Saat darah hiu ganas mengalir di air laut hitam, area laut di sekitarnya tampak mendidih dalam sekejap, dan hiu ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul ke permukaan. Itu sebenarnya segerombolan hiu. Ekspresi Luo Xiu berubah, karena dia melihat terlalu banyak hiu ganas di laut terdekat. Mereka berdesakan rapat, seperti bintang, dan sepasang mata merah menyala dengan cahaya haus darah, yang membuat orang merinding. Menghadapi hiu ganas yang jumlahnya sangat banyak, bahkan Luo Xiu yang kejam hanya bisa memilih mundur, karena kekuatan guntur hiu ganas ini bisa menyatu. Semakin banyak, semakin mengerikan kekuatan yang dikeluarkan. Mereka sama sekali tidak setingkat dengan leluhur. Para biksu bisa melawan. Ledakan, 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 petir menyambar langit, dan ribuan hiu ganas menerobos ombak dengan kecepatan yang mencengangkan. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pedang ilahi pencerahan muncul di tangannya. Kekuatan pola ilahi yang terukir pada pedang ilahi terinspirasi olehnya, dan cahaya pedang memotong air laut hitam. Dalam sekejap, puluhan hiu ganas terbunuh, dan darah mengalir, mengubah air laut yang hitam menjadi warna gelap yang lebih menakutkan. Mengaum, kawanan hiu ganas itu tidak takut dan malah menyerang maju dengan lebih ganas lagi. Tidak menunjukkan rasa takut terhadap kematian. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa ia telah memasuki area terlarang di Laut Abisal. Jika tidak, ia telah tertunda di sini begitu lama, dan dua alam pencerahan sebelumnya tidak mengejarnya. Tiba-tiba, aura yang mencengangkan dan menakutkan muncul di kejauhan. Di belakang sekelompok hiu ganas itu, Luo Xiu melihat sirip hiu sebesar gunung muncul dari air. Itu hanyalah sirip hiu, yang lebih tinggi dari gunung. Taji tulangnya seperti pedang yang ditusukkan ke langit, memenuhi udara dengan suasana yang mencengangkan dan menakutkan. Binatang buas tingkat pencerahan, pupil mata Luo Xiu mengecil, hatinya dipenuhi rasa kagum, dan keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu melarikan diri secepat yang dia bisa, bahkan sebelum dia sempat mengetahui arahnya. Kawanan hiu ganas itu terus mengejar mereka, dan setelah mengejar sejauh puluhan ribu mil, mereka dibuang oleh Luo Xiu dan berhenti mengejar mereka. Tidak heran banyak orang meninggal setiap tahun di Laut Wuyuan. Itu memang tempat yang aneh. Luo Xiu melihat sekelilingnya. Dia mendapati bahwa hanya daerah ini saja yang dipenuhi guntur dan kabutnya lebih tebal. Orang kuat yang sebelumnya telah mengincarnya tidak mengikutinya. Dia jelas sangat takut dengan daerah ini. Namun, bahkan orang-orang kuat di alam pencerahan tidak mau terlibat, yang membuat Luo Xiu harus sangat waspada. Pasti ada bahaya besar yang tersembunyi di sini. Saat ia terus melangkah maju, Luo Xiu melihat semakin banyak mayat. Dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir,
Banyak orang masuk ke sini secara tidak sengaja atau mengambil inisiatif. Tidak lama kemudian Luo Xiu akhirnya keluar dari area yang dikelilingi guntur. Sepanjang jalan, dia merasakan aura binatang yang tercerahkan beberapa kali. Binatang buas yang begitu ganas terlalu mengerikan, dan itu hanya ada di dunia Dao. Jika itu ada di dunia yang tak berujung, saya khawatir langit berbintang yang luas dan tak berujung itu akan hancur sejak lama. Luo Xiu teringat pada lautan kekacauan tak berujung yang disebutkan Gu Yue. Konon di kedalaman lautan kekacauan tak berujung itu, ada binatang buas di tingkat pencerahan, dan ada pula hal-hal yang bahkan ditakuti oleh orang-orang kuat di tingkat pencerahan. Dapat dilihat bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di era yang tak berujung ini. Meskipun banyak bahaya di sepanjang jalan, Luo Xiu masih memiliki senyum di wajahnya karena dia mendapatkan rumput abis. Selama Anda menemukan tempat yang cocok untuk memurnikan rumput Tianyuan dan memberikannya kepada Jun Ruolan, dia dapat memperbaiki kerusakan di lautan kesadarannya dan bangun dari komanya. Rumput Tianyuan adalah obat ajaib yang berharga. Bahkan di dunia Tao, banyak orang kuat di alam Tao akan terpesona oleh harta karun ini. Kemampuan menyembuhkan luka di lautan kesadaran jiwa hanyalah salah satu fungsi rumput Tianyuan. Bagi orang yang lebih kuat, fungsi utama rumput abis adalah untuk mengubah kesadaran spiritual mereka. Dikatakan bahwa jika orang kuat di alam pencerahan dapat memperoleh rumput abis dan menggunakannya untuk memadatkan kesadarannya sendiri, itu juga dapat meningkatkan alamnya hingga satu tingkat. Namun, rumput Tianyuan juga memiliki keterbatasan, yaitu hanya pada penggunaan pertama saja, efeknya akan sangat baik. Jika digunakan terus-menerus, efeknya akan sangat berkurang, dan efeknya tidak akan begitu menakjubkan dan signifikan. Kau benar-benar bisa keluar dari tempat terlarang itu hidup-hidup. Ketika Luo Xiu muncul, seseorang melihatnya berjalan keluar dari kabut yang menggelegar, dengan ekspresi terkejut dan kaget di wajahnya. Rekan Taois dapat menyeberangi lautan kabut terlarang, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kudengar bahkan orang kuat di alam pencerahan tidak akan mudah menerobos lautan kabut terlarang. Lautan kabut ini bergerak lambat di laut abisal, dan sangat berbahaya di dalamnya. Beberapa orang menatap Luo Xiu dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Siapapun yang kuat yang dapat menyeberangi lautan kabut terlarang pasti tidak akan lemah. Luo Xiu maju untuk menyapa dengan sopan, dan belajar banyak tentang Wu Yuanhai dari mulut orang-orang ini. Laut Wu Yuan sangat luas, dan ada banyak versi legenda yang beredar di dunia Tao. Laut kabut terlarang adalah salah satu tempat paling berbahaya. Tempat ini tidak menentu dan dapat muncul di mana saja di Laut Wu Yuan. Kita perlu mencari tempat bagi Ruolan untuk bangun. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia perlu menemukan tempat yang aman untuk memurnikan ramuan ajaib dengan rumput Tianyuan dan memberikannya kepada Jun Ruolan. Bahaya di Laut Abisal bukan hanya lautan kabut. Terkadang akan ada cahaya hitam yang mengerikan di langit. Seperti meteor. Luo Xiu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sebuah gunung besar yang terletak di lautan hitam terkena cahaya hitam, dan langsung jatuh ke laut. Berubah menjadi bubuk. Cahaya hitam itu mengandung aura kehancuran yang menakjubkan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu melihat pusaran air. Air laut hitam itu berputar cepat. Ada banyak sisa-sisa orang kuat di pusaran air itu, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Di daerah ini, Luo Xiu juga melihat biksu lain berkeliaran. Semua biksu ini memasuki Laut Abisal untuk mencari peluang dan harta karun. Mereka berasal dari berbagai kekuatan dan warisan di dunia Tao, dan masing-masing dari mereka bukanlah orang lemah. Pusaran air apa ini? Luo Xiu bertanya kepada biksu lainnya. Aku tidak tahu apa pusaran air ini. Ada beberapa legenda yang beredar di dunia, terkait dengan warisan kuat yang ada di Laut Abisal di tahun-tahun yang lalu. Apa yang ada di pusaran air? Luo Xiu bertanya lagi. Dia tahu terlalu sedikit tentang hal-hal di dunia Tao. Konon katanya di dalam pusaran air itu terdapat makam sang penguasa jurang maut, tutur seorang pendeta. Berdiri di kejauhan dan menatap pusaran air hitam, Luo Xiu menemukan bahwa ada cahaya hitam yang terbang keluar dari pusaran air ini, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Di alam manakah sisa-sisa orang kuat di pusaran itu? Luo Xiu bertanya lagi. Dia melihat banyak mayat dan sisa-sisa di pusaran air, dan mereka relatif utuh setelah waktu yang lama. Mereka jelas tidak lemah. Itu adalah sisa-sisa orang-orang kuat di alam pencerahan,
dan bahkan sisa-sisa orang-orang kuat di tingkat Raja Suci dunia Tao. Dalam malapetaka Wu Yuan jauh di masa lalu, dikatakan bahwa banyak orang kuat meninggal, dan banyak mayat telah mengambang di pusaran ini untuk waktu yang lama. Beberapa biksu lainnya berkata, konon, seseorang pernah memperoleh sisa-sisa pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King dari pusaran air. Itu adalah eksistensi yang melampaui makhluk tercerahkan biasa. Dari mayat itu, ia memperoleh kekayaan besar dan menerima warisan yang sangat kuat. Namun, tidak mudah untuk mengeluarkan sisa-sisa orang kuat dari pusaran air. Kebanyakan orang berubah menjadi bubuk begitu mereka memasuki pusaran air dan mati dengan mengerikan. Lihat saja sisa-sisa orang-orang kuat ini. Jangan mencoba memanfaatkan mereka. Daripada mengkhawatirkan mayat-mayat di sini, lebih baik pergi dan melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh penguasa Wu Yuan. Kata orang lain, kemudian dia berputar mengelilingi pusaran air dan meninggalkan tempat ini. Setelah Luo Xiu mendengar pernyataan ini, dia tentu saja tidak punya pikiran untuk pergi ke sisa-sisa orang-orang kuat di pusaran air, dan berjalan bersama orang-orang ini ke reruntuhan yang mereka sebutkan. Kota itu terletak di kedalaman lautan hitam. Ada jejak-jejak bekas tersambar petir di banyak tempat. Aura kehancuran yang kuat beredar, dan dinding-dinding yang hancur terlihat di mana-mana. Di tengah reruntuhan ini, hanya ada sebuah monumen batu emas yang berdiri tegak, yang tingginya ribuan kaki. Monumen itu menjulang tinggi ke awan dan sangat megah. Monumen itu menyebarkan cahaya abadi dan tidak pernah runtuh setelah sekian lama. Ketika Luo Xiu datang ke sini, dia melihat banyak orang mengelilingi prasasti batu emas itu. Dia sedikit mengernyit karena dia merasakan aura khusus dari prasasti batu ini, dan prasasti penekan jiwa di lautan kesadarannya. Agak mirip, tetapi agak pura-pura. Prasasti batu macam apa ini? Luo Xiu melangkah maju dan bertanya dengan rendah hati. Ada banyak orang di sini. Dan meskipun sebagian besar acuh tak acuh terhadap orang asing, ada juga beberapa orang baik hati yang bersedia memberikan jawaban. Itu sudah lama sekali. Saat itu, Laut Wu Yuan masih merupakan warisan yang kuat dan makmur. Penguasa Wu Yuan menguasai dunia Tao dan disebut sebagai raja tertinggi pada masa itu, tak terkalahkan pada masa itu. Konon, prasasti batu ini dibuat oleh penguasa Wu Yuan sebagai tiruan dari prasasti penekan jiwa. Prasasti ini telah membunuh banyak orang kuat yang berkuasa di dunia Tao. Petik 2. Tentu saja, selain memiliki kekuatan untuk menekan roh sejati, prasasti batu ini juga dapat mendeteksi bakat dan potensi seseorang. Ada banyak nama yang terukir di prasasti Qianzhang, dan nama-nama yang muncul di atasnya masing-masing adalah dia adalah orang kuat yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Seorang biksu berkata dengan penuh emosi. Setelah mendengar ini, Luo Xiu mendongak dan melihat bahwa memang ada banyak nama di monumen setinggi 1000 kaki itu, terutama di titik tertinggi. Setiap nama yang terukir di sini sangat mempesona, dan setiap goresan nama itu sama mempesonanya dengan bintang. Tulisan tangannya seindah matahari. Zhu terbakar, tiba-tiba, Luo Xiu melihat sebuah nama di puncak monumen setinggi 1000 kaki itu. Itulah nama Holy Lord Burning Heaven. Dia adalah Master Burning Heaven Dao. Dia pernah menjadi jenius dunia Dao beberapa era yang kacau lalu. Sekarang dia tak terkalahkan dan merupakan salah satu raksasa terkuat di dunia Dao saat ini. Seseorang berkata di sebelahnya. Hati Luo Xiu terguncang dan dia merasa sedikit getir. Salah satu musuh yang membunuh Yuan Chang dan Gu Yue menjadi seorang Taois. Setelah sekian lama, dia sekarang menjadi raksasa di dunia Tao dan penguasa dunia Tao. Keberadaan seperti itu bagaikan gunung yang tak terjangkau bagi Luo Xiu saat ini. Ia hanya bisa memandangnya dari kejauhan, tetapi itu sangat jauh dari jangkauannya. Selain nama-nama pakar top, ada juga beberapa jenius muda, dan nama mereka juga akan tetap di sini. Saat berbicara, seseorang menunjuk ke ketinggian prasasti batu setinggi 1000 kaki itu. Ada sebuah nama di sana. Posisinya lebih tinggi dari Zhu Fen, dan nama itu lebih cemerlang. Tidak diragukan lagi itu mewakili potensi dan bakatnya, dan dia pasti lebih tinggi dari itu. Di atas Burning Heaven Saint, nama ini adalah Mo Luatian. Keturunan Tiandian tidak diragukan lagi sangat kuat. Meskipun tidak banyak keturunan Tiandian, keturunan yang keluar dari Tiandian di setiap era sangat kuat, dan mereka diharapkan dapat melampaui penguasa suci di masa depan. Petik 2. Siapapun yang dapat meninggalkan namanya di monumen bukanlah orang lemah,
dan siapapun yang dapat meninggalkan namanya di tempat tinggi dan bersinar terang adalah orang yang terkenal di dunia. Sayang sekali kita tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, kalau kita bisa meninggalkan nama kita di sana, asalkan tersebar, itu akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak orang mengelilingi monumen emas itu, merasakan haru dan iri terhadap nama-nama yang abadi mulia di puncaknya. Luo Xiu mendengar banyak cerita. Di antara mereka, banyak pemilik nama yang masih hidup hingga saat ini, dan beberapa pemilik nama telah menghilang di sungai waktu yang panjang. Saya ingin mencobanya dan melihat apakah nama saya dapat bertahan dan sejajar dengan para jenius itu. Seorang gadis bersemangat untuk mencobanya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak biksu muda langsung tertarik. Orang-orang ini datang ke Laut Wuyuan untuk pertama kalinya, dan tujuan banyak dari mereka datang ke Laut Wuyuan adalah untuk monumen abadi ini. Monumen abadi, sebagaimana tersirat dalam namanya, berarti siapapun yang dapat meninggalkan nama di sana akan dikenang selamanya. Saya akan mencoba. Seorang pemuda berjalan keluar. Jejak waktu di tubuhnya mungkin berusia sekitar 70.000 hingga 80.000 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun. Faktanya, semakin muda usia seseorang, semakin banyak potensi yang dapat mereka uji di sini. Sebaliknya, bagi mereka yang telah berlatih dalam waktu yang lama, potensi mereka hampir habis. Sekalipun mereka kuat, akan lebih sulit untuk meninggalkan nama mereka di monumen abadi. Ledakan. Cahaya ilahi yang cemerlang memancar dari pemuda ini. Ia ingin meninggalkan namanya di monumen abadi. Pada saat yang sama, ia juga ingin melihat seberapa tinggi namanya dapat diperingkat dan apakah ia dapat diperingkat tinggi bersama para jenius itu. Jika dia dapat melakukan ini, namanya akan bersinar terang dan namanya akan menggemparkan dunia Tao. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan terkuatnya. Ujian monumen abadi sangatlah sederhana. Anda hanya perlu menyerang monumen batu dan melafalkan nama Anda dalam hati. Dan monumen abadi akan secara otomatis merekamnya. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, monumen abadi tidak bergetar sedikit pun, dan segalanya kembali tenang. Di mana namaku? Pemuda itu mendongak ke ketinggian monumen abadi, namun ia mengamati kemana-mana namun tidak melihat namanya. Tanpa namamu, itu menunjukkan bahwa bakat dan potensimu tidak cukup untuk meninggalkan namamu di monumen abadi. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada orang yang lemah di sini. Dan jiwa serta kesadaran mereka sangat kuat. Meskipun ada banyak nama di monumen abadi, Anda dapat melihatnya dengan jelas hanya dengan satu kali pemindaian. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatanku, aku tidak bisa meninggalkan namaku di sana. Ini benar-benar mustahil. Pemuda yang gagal dalam tantangan itu tidak dapat mempercayainya, dan terus menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Seorang lelaki tua tersenyum tipis dan berkata, jangan berkecil hati. Monumen abadi itu hanya sebesar itu secara keseluruhan. Nama-nama yang dapat muncul di sana terbatas. Ada terlalu banyak orang jenius di seluruh dunia Tao. Jumlah total nama yang memenuhi syarat untuk muncul di sana hanya 1 juta. Hanya 1 juta? Wajah pemuda itu tampak seperti baru saja memakan lalat mati, sangat jelek. Karena namanya tidak muncul di prasasti itu, bukankah itu berarti bahwa sepanjang masa, sejak keberadaan prasasti abadi, dia bahkan tidak termasuk di antara 1 juta orang jenius. Selain itu, selama bertahun-tahun, ada juga beberapa jenius kuat yang belum pernah ada di sini, dan tentu saja mereka tidak meninggalkan nama mereka di monumen abadi. Kalau betul-betul dihitung, jangankan 1 juta orang, 2 juta orang saja belum tentu bisa memenuhi syarat. Ini sungguh mengejutkan. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Banyak biksu memasuki Laut Wuyuan setiap tahun, tetapi selama bertahun-tahun, tidak seorang pun dapat meninggalkan nama mereka di prasasti batu. Bahkan jika mereka berada di peringkat paling bawah, itu sulit, ya. Bagaimanapun juga, era ketika Laut Wuyuan dihancurkan sudah terlalu lama. Itu adalah beberapa zaman kekacauan, dan saya tidak tahu berapa triliun tahun. Ada terlalu banyak jenius yang muncul dalam waktu yang begitu lama. Saat seseorang mengatakan ini, wajah pemuda yang frustrasi itu tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Kalau tidak, hati taunya mungkin akan runtuh dan dia tidak akan pernah pulih. Benar sekali, generasi muda adalah satu generasi dalam 100.000 tahun. 1 juta tahun adalah 10 generasi. 100 juta tahun adalah 100 generasi.
Satu era kekacauan adalah 333.333 generasi. Ada banyak orang jenius di setiap generasi. Tidak bisa dihitung seperti itu. Lagi pula, tidak semua orang jenius akan mencoba meninggalkan namanya di monumen abadi. Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal. Jika Anda ingin meninggalkan nama Anda di monumen abadi, Anda harus setidaknya menjadi seorang jenius yang hanya berada di level kedua setelah jenius. Dan jika ingin naik pangkat, minimal butuh kekuatan tempur setingkat jenius. Bahkan di antara para jenius, ada kekuatan dan kelemahan, tetapi tidak pernah ada perbedaan yang jelas. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa jenius yang begitu kuat sehingga jenius lainnya hanya bisa mundur. Menyapu lawan yang tak terkalahkan dari generasinya. Misalnya, Morotian. Saya akan mencobanya juga. Tiba-tiba keluarlah seorang pemuda lain, tubuhnya dipenuhi aura keagungan, jauh lebih kuat dari pemuda tadi. Dia memiliki rambut ungu panjang, dan kekuatan jalan itu mengembun menjadi rune di tubuhnya, bersinar seperti bintang. Yang ini hanya kalah dari jenius tingkat jenius. Kata seseorang, ledakan. Saat berikutnya, serangan pemuda berambut ungu itu jatuh pada monumen abadi. Namun sama saja dengan pemandangan tadi, tidak ada yang aneh, dan nama pada monumen abadi tidak berubah sedikitpun. Mata semua orang melihat ke bagian bawah monumen abadi, karena jika nama orang baru muncul, maka nama belakang di bawah monumen abadi pasti akan hilang. Tetapi hasilnya adalah nama belakangnya masih ada di sana, dan seorang anak ajaib yang hanya setingkat dengan si jenius juga telah gagal. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Semua orang di sekitar mereka menatap dengan mata terbelalak. Tampaknya meninggalkan nama di monumen abadi itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan orang. Apakah ada persyaratan untuk budidaya? Seseorang bertanya dengan ragu. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Penguasa Wuyuan yang legendaris telah mencapai level yang sangat tinggi. Peringkat monumen abadi tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Itu hanya tergantung pada bakat dan potensi, serta kekuatan tempur dari alam yang sama. Yu Lao, orang kuat generasi itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang pernah mempertanyakan hal ini di masa lalu, tetapi ada beberapa jenius tingkat keajaiban dengan kultivasi yang sangat rendah yang masih meninggalkan nama mereka di monumen abadi. Kecurigaan ini terbukti dengan sendirinya. Karena apakah Anda dapat meninggalkan nama Anda di monumen abadi tidak ada hubungannya dengan kultivasi Anda. Jika Anda tidak dapat meninggalkan nama Anda, itu berarti potensi bakat dan kekuatan tempur Anda pada level yang sama tidak memenuhi kualifikasi untuk meninggalkan nama Anda di sana. Ledakan. Tiba-tiba, seorang biksu muda lainnya mengambil tindakan. Meskipun ia melihat mereka berdua gagal satu demi satu, ia tetap mencoba, jelas ingin membuktikan dirinya. Kalau orang lain tidak mampu meninggalkan namanya pada monumen abadi, namun ia mampu, niscaya itu berarti bakat dan potensinya lebih kuat dari orang lain. Namun, pada akhirnya dia akan kecewa. Kesulitan meninggalkan nama di monumen abadi itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Banyak sekali anak muda yang datang ke sini setiap tahun, tetapi sebagian besar dari mereka hanya bisa kembali dengan sia-sia. Hasil ini membuat biksu muda yang mengambil tindakan tampak pucat. Dia sudah menjadi jenius nomor satu di garis keturunannya, tetapi di sini, dia hanya bisa menghilang di antara kerumunan dan tidak menjadi apa-apa. Bukan hanya mereka, banyak orang mencoba satu demi satu, namun tidak seorang pun berhasil meninggalkan namanya di monumen abadi itu. Dalam hal ini, semakin sombong seseorang menganggap dirinya jenius, semakin besar pukulan yang akan diterimanya. Beberapa orang merasa sulit untuk mempercayai hal ini. Hati Tao terpukul dan mereka memuntahkan darah di tempat. Jika mereka tidak dapat keluar dari bayang-bayang hati Tao, mereka mungkin tidak dapat mencapai apapun dalam kehidupan ini. Jangan terlalu peduli dengan apa yang disebut reputasi palsu. Sejak zaman kuno, tidak semua nama besar dan raksasa yang mampu berdiri di puncak dunia Tao telah meninggalkan nama mereka di monumen abadi ini. Ya, ada orang-orang yang kembali dengan sia-sia, tetapi mereka akan menguasai dunia di masa depan. Semuanya hanya sementara. Mungkin Anda bisa mendapatkan keberuntungan lain di masa depan dan memulai jalan menjadi kuat, jauh lebih baik dari Anda saat ini. Beberapa biksu yang lebih tua melihat bahwa banyak orang muda tidak dapat menanggung pukulan dan hasil seperti itu. Dan mereka memberikan bujukan yang langka dan tulus. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang yang telah mengalami pukulan seperti itu ketika mereka masih muda.
Luo Xiu melihat banyak orang gagal satu demi satu. Faktanya, tidak ada satupun anak muda yang bertindak lemah. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki Laut Wuyuan dan berhasil sampai ke sini semuanya adalah orang-orang kuat. Mereka semua adalah pemimpin dalam pewarisan partai dan merupakan tokoh terkemuka di kalangan generasi muda. Namun, mereka semua gagal. Dari sini, dapat dilihat bahwa 1 juta orang yang dapat meninggalkan nama mereka di monumen abadi adalah orang-orang jenius yang lebih hebat lagi. Banyak dari mereka adalah orang-orang terkenal dan berbakat yang akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Ledakan. Tiba-tiba, monumen abadi bersinar terang dan perhatian semua orang tertarik. Ini adalah pengakuan monumen abadi. Jika seseorang memenuhi persyaratan, dia dapat meninggalkan nama untuk selamanya. Siapa ini? Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada seorang wanita. Wanita ini tampak muda. Jejak waktu yang mengalir di tubuhnya hanya sekitar 50.000 tahun. Tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dan dia hanya berada di tingkat pencerahan ke-11. Leluhur alam, kultivasi semacam ini hanya dapat dianggap rata-rata untuk generasi muda di dunia Tao. Namun dia mampu meninggalkan namanya di monumen abadi, jauh melampaui para jenius yang telah mencapai tingkat pencerahan ke-12. Penampilannya terlihat sangat biasa dan membuat orang merasa lemah, tetapi dia telah diakui oleh monumen abadi dan melampaui kebanyakan orang jenius di era ini. Pada saat yang sama, nama di bagian bawah monumen abadi menghilang. Dan nama baru muncul di sana. Sebab selama kamu melafalkan namamu dalam hati ketika menyerang monumen abadi, begitu dikenali, namamu akan otomatis muncul di sana dan peringkatnya akan tercantum. Li Yan, itulah nama wanita muda itu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Saya teringat bahwa seorang wanita jenius muncul di warisan Fei Tiandao yang disebut King Xuanmen. Dia menghabiskan 50.000 tahun berkultivasi hingga tingkat pencerahan ke-11 dan mengalahkan banyak jenius yang berada di tingkat pencerahan ke-12. Dia adalah seorang jenius yang dapat melompati tantangan. Beberapa orang berseru, yang juga membuat semua orang yang hadir menghela nafas. Seorang jenius yang mampu melewati tantangan sangat terkenal di Fei Tiandao, tetapi dia hanya mampu meninggalkan namanya di monumen abadi, dan dia masih berada di posisi paling bawah. Untuk sesaat, semua orang menatap monumen abadi lagi dengan kekaguman di mata mereka. Terutama nama-nama yang berada di puncak monumen abadi, semuanya tidak mungkin diraih. Lagi pula, para jenius paling terkenal di dunia hanya bisa di peringkat paling bawah. Dari sini, kita bisa membayangkan betapa hebatnya para jenius yang berada di peringkat lebih tinggi. Bakat dan potensi yang hebat, khususnya di kalangan generasi muda saat ini, ada satu orang yang namanya masih lebih tinggi dari banyak raksasa di dunia Tao. Nama Muluatian bagaikan gunung. Banyak jenius yang sezaman dengannya merasa sulit bernapas. Keturunan Tiandian benar-benar kuat. Jenius seperti itu. Konon katanya dia memiliki teknik pupil yang paling kuat, dan dia pasti bisa memukau semua zaman. Seperti kata pepatah, tiada ruginya tanpa pembandingan. Awalnya, orang-orang hanya terkesima dan tidak mengerti arti penting kemunculan nama Moluatian di posisi tersebut. Namun, dengan perbandingan, Anda dapat melihat kesenjangannya. Moluatian saat ini telah berlatih kurang dari 100.000 tahun. Begitu ia tumbuh dewasa di tahun-tahun mendatang, ia pasti akan menjadi raksasa Daosen. Ia bahkan dapat mengintimidasi 10 penjuru dan mendominasi banyak negara. Sulit untuk bertemu lawan di Daosen. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak lahir. Mereka memiliki kemampuan mata yang sangat hebat, tetapi mereka juga memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Kombinasi keduanya ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia dan menelan gunung dan sungai. Banyak orang memilih untuk mencoba, dan beberapa orang yang berdiri di samping Luo Xiu juga mencoba, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Saudara Taois, mengapa Anda tidak mencobanya? Ya, melihat jejak waktu di tubuhmu, kamu juga dari generasi muda. Kamu pasti jenius untuk datang ke sini, kan? Meskipun Luo Xiu tidak sengaja menyembunyikan auranya, jejak waktu yang mengalir di tubuhnya tidak terlihat jelas. Bahkan jika seseorang merasakan usianya sekitar 20.000 tahun, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Karena para jenius yang sudah terlatih selama 20.000 tahun pun jarang yang lahir, karena kekuatan tempurnya belum matang dan belum cukup untuk berjalan di dunia Tao. Lebih baik aku lupakan saja,
Aku sadar diri. Luo Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin mencobanya, tetapi ada terlalu banyak orang di sini dan mereka terlalu mencolok, yang mana bukanlah hal yang baik. Sayang sekali kalau kamu tidak punya keberanian untuk mencoba, kan? Banyak orang di sekitarnya yang memasang ekspresi meremehkan. Luo Xiu tidak peduli akan hal ini, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Karena orang-orang sudah sadar diri, mengapa mereka perlu bicara lebih banyak? Beberapa orang menggoda dan berkata, tampaknya meskipun mereka gagal, mereka setidaknya punya keberanian untuk mencoba, dan mereka bisa menemukan keseimbangan dari Luo Xiu. Setidaknya mereka berpikir bahwa meskipun mereka gagal, mereka masih jauh lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak berani mencoba. Tidak lama kemudian, semua orang yang datang ke sini pada dasarnya mencobanya, dan kemudian pergi satu demi satu. Banyak orang berkeliaran di kedalaman Laut Wuyuan, berharap untuk menemukan sesuatu tentang penguasa Wuyuan dan orang kuat paling kuno. Petunjuk, karena legenda selalu beredar di Laut Wuyuan. Dikatakan bahwa penguasa Wuyuan bermaksud untuk melampaui batas. Sungai waktu muncul, dan orang kuat paling kuno datang melintasi ruang dan waktu untuk menghadapinya, memicu malapetaka langit dan bumi, menghancurkan warisan satu pihak, dan berubah menjadi laut yang tak berujung. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa penguasa Wuyuan dan orang paling berkuasa di zaman dahulu telah meninggal. Jika mayat dan warisan mereka dapat ditemukan, itu pasti akan menjadi ciptaan yang menggemparkan dan tak tertandingi. Ketika semua orang pergi satu demi satu, tertinggal Luo Xiu sendirian, berdiri di bawah, menatap monumen batu emas setinggi 1000 kaki ini. Karena tidak ada orang lain, mari kita coba. Senyum muncul di wajah Luo Xiu. Sebenarnya, dia juga ingin mencoba. Dengan kekuatan bertarungnya, di mana dia bisa meninggalkan namanya di monumen abadi ini. Moluatian dapat meninggalkan namanya di puncak monumen abadi, dan Luo Xiu tidak berpikir dia akan lebih buruk dari Moluatian. Tiba-tiba, Luo Xiu menutup matanya. Dalam sekejap, matanya terbuka lagi dan berubah menjadi Jiu Wen Shen Luo. Persatuan tanpa akhir, Luo Xiu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan ada kekuatan ilahi yang mempesona dari dao besar yang terkondensasi di antara telapak tangannya. Hukum tertinggi, hukum Luo besar, dan hukum suci 9 kesengsaraan digabungkan menjadi satu, dan pembunuhannya tak tertandingi. Ledakan, saat berikutnya, Luo Xiu berubah menjadi segel tinju dengan kesatuan tak berujung dan membombardir monumen abadi. Dalam sekejap, cahaya ilahi yang tak berujung meledak dengan terang, monumen abadi berguncang, langit dan bumi beresonansi dengannya, dan cahaya yang tak berujung membanjiri area tersebut. Bagaimana situasinya? Jalan raya besar di surga beresonansi, dan ada pergerakan di monumen abadi. Orang-orang yang sudah pergi jauh menoleh dan melihat ke arah monumen abadi. Ketika mereka melihat bahwa area yang berpusat di monumen abadi dibanjiri oleh cahaya ilahi yang tak terbatas, mata mereka terbelalak. Beberapa orang yang relatif dekat bahkan berteriak, ada nama baru yang muncul di monumen abadi. Apa? Siapa orang yang begitu memberontak ini? Ya ampun, ada nama yang muncul, dan masih di atas. Kelahiran seorang penjahat tak tertandingi akan menyebabkan seluruh Feitian Dao mendidih. Satu demi satu cahaya yang lepas itu terbang melintas, dan semua orang ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri untuk melihat ahli tingkat jenius tak tertandingi mana yang muncul dan membuat kegaduhan sebesar itu di sini. Kecuali beberapa orang jenius yang berada di puncak generasi mereka, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat mencapai prestasi sensasional seperti itu. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Monumen abadi bersinar terang. Sebuah nama baru muncul di puncak monumen abadi, membuat semua biksu di dekatnya khawatir. Banyak biksu yang melarikan diri dengan sangat cepat. Beberapa dari mereka sudah mendekat dan melihat nama itu muncul samar-samar di atas monumen abadi. Cahaya ilahi yang terang melesat ke langit, dan sebuah nama yang terang muncul di atas monumen abadi, seterang dan secemerlang matahari. Dalam sekejap, beberapa sosok biksu muncul di samping monumen abadi. Mereka mendongak dan memfokuskan mata mereka dengan kekuatan Tao, mencoba melihat melalui cahaya ilahi yang menyilaukan dan melihat dengan jelas siapa nama yang muncul di puncak itu. Siapakah yang namanya benar-benar dipajang di tempat tertinggi, di atas para raksasa dunia? Sungguh menakjubkan, seorang monster muncul entah dari mana.
Kemunculan orang yang menentang surga di era ini pasti akan mengguncang surga. Cahaya ilahi yang menembus monumen abadi terlalu terang. Seterang matahari. Bahkan jika Anda memfokuskan mata Anda dengan kekuatan Tao, Anda tidak dapat melihat nama di atasnya. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa telah terjadi perubahan dalam peringkat monumen abadi. Baik itu Holy Lord Burning Heaven atau Moluotian, peringkat mereka telah turun, dan nama yang lebih cemerlang telah menggantikan mereka. Posisi teratas monumen abadi berada di peringkat pertama. Seperti matahari dan bulan di langit, bersinar selamanya. Semakin banyak orang datang, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka, karena dalam beberapa tahun terakhir, jika seorang jenius yang tak tertandingi muncul, monumen abadi akan beresonansi dengan jalan raya. Namun, belum pernah ada rekaman serupa yang menyebabkan pergerakan sebesar itu. Resonansi jalan raya langit dan bumi berlangsung lama, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Terutama nama yang muncul di bagian atas terlalu terang, seolah-olah dilindungi oleh cahaya ilahi dari jalan besar. Sehingga tidak mungkin bagi orang untuk melihat siapa pemilik nama ini dan apa asal-usulnya. Ini. Siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba seseorang berteriak karena melihat sebuah nama dengan salib besar di atas monumen abadi. Dan pemilik nama ini secara mengejutkan adalah Dewa Suci Ventian, Su Fen. Dulu nama ini sangat disegani banyak orang, karena beliau merupakan salah satu tokoh besar Tao di dunia, dan menduduki peringkat teratas di dunia Tao. Saat ini, nama tersebut ditandai dengan tanda silang besar. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh orang yang datang terlambat dan tidak diragukan lagi merupakan provokasi. Betapa beraninya kau tidak menghormati Tuan Suci. Kau harus dihukum. Banyak biksu dari jalan Burning Heaven berteriak dengan marah, dengan kemarahan di wajah mereka. Karena bagi para pendeta Dao pembakaran surga, keberadaan Dewa Suci pembakaran surga ibarat kepercayaan dewa, yang disegani dunia. Orang itu pasti melakukannya. Ini adalah provokasi bagi semua biksu Dao surga terbakarku. Banyak orang yang geram dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Semua petunjuk mengarah kepada pemilik nama yang muncul di puncak monumen abadi. Karena hanya si jenius jahat yang menyebabkan keributan besar yang dapat merusak monumen abadi dan mengacaukan nama orang lain. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seseorang ingin melakukan ini, tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya. Betapapun jahatnya dirimu, kamu berani memprovokasi Ventian Dao seperti ini. Apakah kamu pikir umurmu masih panjang? Tidak peduli siapa kamu sudah mati. Beberapa biksu dari jalan pembakaran surga memiliki niat membunuh di mata mereka, dan pandangan mereka menyapu seluruh area, mencoba mencari orang yang berani tidak hormat kepada Tuan Suci pembakaran surga dari kerumunan di dekatnya. Hingga waktu yang lama berlalu, cahaya ilahi yang cemerlang itu berangsur-angsur menghilang. Semua orang menatap dan akhirnya melihat nama di puncak monumen abadi. Nama ini menduduki peringkat paling atas, tidak ada yang bisa dikaitkan dengannya. Seperti halnya eksistensi di puncak piramida, hanya aku satu-satunya. Luo Xiu. Kedua kata ini sangat sederhana, tetapi sangat mempesona, seperti matahari yang cerah dan bintang-bintang abadi. Auranya jelas tidak kuat, tetapi samar-samar memancarkan semacam paksaan. Belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya juga belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa nama ini akan menggemparkan surga, dan itu pasti akan menjadi keberadaan yang mengerikan yang akan segera bangkit. Petik 2. Semakin banyak orang datang dan berkumpul di samping monumen abadi, lebih banyak dari sebelumnya. Ini benar-benar peristiwa yang sensasional, seolah-olah sejarah telah ditulis ulang. Satu nama yang unik bagi saya, berdiri di titik tertinggi, di monumen abadi, seolah-olah telah menekan jutaan penyihir selama bertahun-tahun yang tak berujung. Itu hanya mitos. Ya, cukuplah untuk dicatat dalam catatan sejarah. Semua orang terkagum-kagum, karena nama Luo Xiu pasti akan menerangi 9 surga selamanya. Dan surga di dunia Tao akan terguncang. Saya khawatir bahkan raksasa tingkat suci yang duduk di satu sisi surga Tao akan datang untuk melihatnya secara langsung. Di antara kerumunan di dekatnya, Luo Xiu juga ada di antara mereka. Dia tampak sangat tidak mencolok, dan tidak ada yang mengira bahwa dia telah meninggalkan nama yang menakjubkan di monumen abadi. Aku tidak menyangka kalau monumen penekan jiwa akan menjadi salah satu dari 10 harta karun teratas. Luo Xiu berbalik dan pergi. Merasa sangat emosional.
Dulu, dia tidak tahu apa saja 10 harta karun teratas itu. Dia hanya tahu bahwa lonceng Dao Extinction yang muncul di dunia peri adalah salah satu dari 10 harta karun. Lonceng itu sangat kuat dan dapat menghancurkan semua surga. Kemudian, dia menghilang bersama Fang Yi. Tidak diketahui, sampai dia datang ke sini, Luo Xiu mendengar beberapa rumor bahwa penguasa Wu Yuan di zaman kuno memurnikan prasasti abadi, dan beberapa di antaranya ditiru dari prasasti penekan jiwa, yang merupakan salah satu dari 10 harta paling berharga. Tidak terbayangkan kalau monumen penekan jiwa, salah satu dari 10 harta karun teratas, benar-benar hancur. Di lautan kesadaran Luo Xiu, monumen penekan jiwa tidak lengkap dan tidak lengkap. Jika itu benar-benar salah satu dari 10 harta karun teratas, sulit dibayangkan betapa kuatnya untuk menghancurkannya. Sekuat penguasa Wu Yuan yang legendaris, ia harus meniru monumen penekan jiwa. Ini menunjukkan bahwa 10 harta karun teratas benar-benar sangat kuat. Jadi seberapa kuatkah orang yang menghancurkannya? Badai di atas monumen abadi tidak berhenti, dan segera menyebar dari Laut Wu Yuan dan diketahui dunia luar. Ya Tuhan, ini sangat mengejutkan. Seseorang meninggalkan namanya di monumen abadi. Satu orang mendominasi puncak dan menekan jutaan penyihir. Seorang pria bernama Luo Xiu muncul entah dari mana. Dia adalah penjahat tak tertandingi yang menindas banyak sekali jenius. Bahkan para raksasa Tao hanya bisa berada di bawahnya. Dia juga ditandai dengan salib, yang seperti pernyataan perang. Ini adalah provokasi. Mungkinkah warisan di baliknya memiliki beberapa dendam dengan Burning Tiadao, sehingga memprovokasi Holy Lord yang angkuh? Banyak orang berspekulasi dan berdiskusi bahwa ini adalah kehebohan. Ini bukan hanya sekadar kemunculan seorang jenius, karena ini juga melibatkan para raksasa Tao. Ada orang yang memprovokasi, yang terlalu sensasional. Hahaha, menarik. Zhu Fen terprovokasi. Sungguh memalukan bagi seorang suci. Aku benar-benar ingin melihat seberapa muram ekspresinya nanti. Petik 2. Beberapa orang kuat dari generasi tua bersuka cita atas kemalangan itu, dan untuk sementara waktu nama Luo Xiu menjadi terkenal di seluruh dunia. Semua orang, baik generasi muda maupun raksasa dari generasi tua, pernah mendengar nama ini. Sungguh menakjubkan, di era keheningan yang tak berujung selama ini, makhluk yang mengerikan muncul. Ya, bisa mencapai puncak monumen abadi jelas merupakan makhluk yang akan memukau seluruh era. Bakatnya mengerikan, potensinya tak terbatas, dan kekuatan tempurnya mencengangkan. Selama beberapa hari berturut-turut, banyak orang kuat muncul di Laut Wu Yuan. Orang-orang kuat ini melihat nama-nama di monumen abadi, menghela napas, dan berbalik untuk pergi. Dalam keadaan normal, orang-orang kuat di atas tingkat pencerahan tidak akan memasuki Laut Wu Yuan. Karena ada beberapa pantangan di sini, yang tidak akan ditujukan kepada biksu tingkat rendah, tetapi akan ada pembatasan pada keberadaan di atas tingkat pencerahan. Ada juga beberapa orang kuat yang pergi ke kedalaman Laut Wu Yuan untuk menjelajah, berharap menemukan tempat pemakaman Dewa Wu Yuan, atau menemukan darah suci dewa paling kuno. Namun, semakin dalam mereka pergi, semakin berat rasa krisis di hati mereka. Pada akhirnya, saya hanya bisa mundur dan memilih untuk pergi. Ledakan. Pada hari ini, api yang tak berujung menerangi langit, dan seorang pria yang dikelilingi api muncul. Dia tampak sangat muda, seperti anak laki-laki berusia 18 tahun, dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di depan monumen abadi, memandang ketinggian. Beberapa biksu muda tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Namun, beberapa orang kuat di dunia Tao yang telah bertahan hidup dalam waktu yang lama mengubah ekspresi mereka karena mereka mengenali pria yang dikelilingi oleh api dan tampak seperti seorang pemuda. Dia adalah salah satu raksasa di dunia Tao. Lilinnya menyala, dewa suci pembakaran surga Dao. Menarik sekali. Zhu Fen menatapnya dengan ringan dan bergumam. Setelah itu, dia menghilang dan meninggalkan tempat itu tanpa menghapus tanda silang pada namanya, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Berita mengenai kemunculan Sang Bhagava menyebar dengan cepat dan menimbulkan sensasi. Ada juga banyak anak ajaib yang datang ke sini untuk mengagumi nama itu. Ketika mereka melihat nama cemerlang di puncak monumen abadi, mereka semua seolah melihat cakrawala yang jauh. Musuh yang kuat dari generasi yang sama muncul seperti komet, seperti gunung, melintasi langit. Berbaris di depan. Saat ini, Luo Xiu sudah berada di luar dunia.
Ia menemukan tempat terpencil di kedalaman laut abisal dan berencana menggunakan rumput abisal untuk memurnikan obat. Rumput Tianyuan juga merupakan harta karun yang sulit ditemukan bagi mereka yang berkuasa di alam pencerahan. Oleh karena itu, Luo Xiu sangat memperhatikan rumput Tianyuan. Bagaimanapun, hanya ada satu obat ajaib seperti itu dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Saat ini, kepingan giok yang ditinggalkan Fang Yi telah dipahami sepenuhnya oleh Luo Xiu, dan kekuatan tempur serta tingkatannya saat ini bahkan sebanding dengan, atau bahkan melampaui, Fang Yi di masa lalu. Luo Xiu tidak yakin tentang pemurnian ramuan suci di atas tingkat pencerahan. Namun tujuannya bukanlah menggunakan rumput Tianyuan untuk memurnikan ramuan dewa tingkat Tao, melainkan untuk memurnikan ramuan yang dapat memperbaiki kerusakan di lautan kesadaran sehingga Jun Ruolan dapat bangun dari komanya. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Pada tingkat dan kondisi saat ini, hanya butuh waktu 3 tahun untuk memurnikan ramuan itu, sama seperti 3 hari saat kondisinya sangat rendah di masa lalu. Ramuan suci berhasil dimurnikan dan Luo Xiu memasukkannya ke dalam mulut Jun Ruolan. Dalam sekejap, gumpalan cahaya suci mekar di tubuh Jun Ruolan, dan semua kekuatan obat terkondensasi ke dalam lautan kesadaran di antara kedua alisnya. Memperbaiki kerusakan pada lautan kesadarannya dan perlahan-lahan menghidupkan kembali semangat sejati jiwanya. Saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Jun Ruolan seharusnya bisa segera bangun. Setelah menyimpan peti mati batu giok es itu lagi, Luo Xiu menghela napas lega, karena masalah Jun Ruolan telah terpecahkan, yang akhirnya meredakan kekhawatirannya. Kemudian, Luo Xiu memilih mundur. Ketika dia meninggalkan namanya di monumen abadi, dia memperoleh wawasan baru dan menangkap inspirasi serta peluang yang terlintas di kedalaman pikirannya. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Saat Luo Xiu membuka matanya lagi, matanya menampakkan kegembiraan, karena dia telah mencapai terobosan baru dalam pemahamannya tentang alam jalan besar, melampaui keterbatasan dan belenggu masa lalu, serta mengambil langkah baru. Di masa lalu, dia hanya mampu menyatukan 3 jalan dengan Tao yang tak berujung. Sekarang, dia telah menembus belenggu dan telah sepenuhnya meningkatkan wilayahnya. Dia akhirnya dapat mencoba untuk memadatkan jalan keempat dan meningkatkan 3 jalur sebelumnya menjadi 1 teknik menjadi 4 jalur menjadi 1 teknik. Seni kembalinya aku ke alam kesatuan didasarkan pada Dharma Taisang, yang menggabungkan jalan kekuatan Daluo Fa dan jalan pedang hukum suci 9 kesengsaraan. Sekarang jika aku ingin memilih jalan keempat, tentu saja aku harus memilih hukum naga petir yang aku ciptakan sendiri, jalan petir. Luo Xiu segera mengambil keputusan dalam benaknya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Jika jalan keempat harus diintegrasikan dan disatukan, jalan petir dari metode naga petir akan menjadi pilihan pertama. Faktanya, teknik Guiyi milik Luo Xiu masih jauh dari puncaknya. Karena kecuali teknik Guiyi Jin, teknik pupil dan garis keturunannya sebenarnya termasuk dalam kategori Dao tanpa akhir. Untuk penyatuan akhir jalan, hal pertama yang harus dicapai adalah penyatuan yang tak berujung. Baik itu metode Tao, teknik murid, atau garis keturunannya, semuanya akhirnya akan disatukan menjadi satu, berubah menjadi satu-satunya jalan yang tak berujung, yang juga eksklusif baginya. Tao yang tak berujung, unik, namun, jalan ini masih panjang. Belum lagi menyatukan seluruh Tao, bahkan menyatukan beberapa Tao yang telah dipahaminya sendiri pun masih sulit. Untuk maju dari 3 jalan menuju 1, menuju 4 jalan menuju 1, ini sudah merupakan langkah yang sangat penting bagi Luo Xiu, dan ini mempunyai makna dan pengaruh yang sangat luas. Karena ini berarti ia telah memilih arah yang benar, dan ia dapat maju dari 3 ke 1 ke 4, dan kemudian di masa mendatang, ia dapat meningkatkan ke 5 ke 1. Atau bahkan mengintegrasikan lebih banyak jalur. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga sangat menyadari sebuah masalah. Bukannya semakin banyak Dao yang menyatu dan bersatu, maka akan semakin kuat Dao tersebut. Kuncinya adalah penyatuan diri sendiri. Kapan teknik pupil dan garis keturunan dapat disatukan menjadi Dao yang tak berujung, apakah itu akan benar-benar menjadi kesuksesan besar, mendekati kesempurnaan, ledakan. Cahaya guntur yang tak berujung melilit tubuh Luo Xiu. Cahaya guntur berubah dari biru menjadi ungu. Lalu dari ungu menjadi hitam, dari hitam menjadi emas, dan akhirnya kembali ke sumbernya dan berubah menjadi guntur dan kilat biru lagi. Petir itu seperti naga,
mengelilingi seluruh tubuh seperti dewa, dan setiap pori-pori bersinar. Perasaan yang sangat kuat, ketika Luo Xiu membuka matanya, bahkan dia merasa sedikit emosional dan takjub. Sebab setelah dia mencapai penyatuan 4 jalan, dia dapat merasakan bahwa dirinya lebih kuat daripada 3 penyatuan di masa lalu tanpa perlu berusaha. Di masa lalu, ia memperoleh teknik pola ilahi Kaisar kuno. Faktanya, kekuatan teknik rahasia paling kuno ini lebih kuat daripada teknik 3 jalan kembali ke 1. Tetapi setelah keempat jalur itu diubah menjadi 1, hasilnya benar-benar berbeda, dan kekuatannya sebanding dengan teknik pola ilahi Kaisar kuno. Berdengung, tiba-tiba terjadi fluktuasi di cincin penyimpanan Luo Xiu, dan sebuah senjata ajaib terbang keluar, berdengung dan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar. Jujurlah, Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Ada ruang di dalam senjata ajaib ini, dan binatang ungu kecil yang ditangkapnya ditempatkan di dalamnya. Diduga itu adalah garis keturunan harimau giok ungu. Beberapa waktu lalu, orang ini tertidur lelap, tetapi sekarang dia terbangun dan menyerbu ke dalam ruang senjata ajaib, mencoba melarikan diri. Berdengung, Luo Xiu melambaikan tangannya untuk mengukir larangan pola dewa, menyegel senjata ajaib, semuanya kembali tenang, lalu melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Jika kamu punya kesempatan, ambillah sedikit saripati dan darah dan cobalah. Jika itu benar-benar garis keturunan harimau giok ungu, kamu akan dapat memurnikan ramuan ajaib yang luar biasa, yang akan memungkinkanku untuk menembus belenggu dan melangkah ke tingkat ke-12 dari tingkat leluhur. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengumpulkan beberapa obat ajaib lainnya untuk menyempurnakan ramuan ajaib yang paling mujarab. Luo Xiu punya ide di benaknya, untuk menggunakan saripati dan darah binatang buas yang paling kuat untuk membuat ramuan. Ini adalah kesempatan langka. Di antara banyak kepingan giok yang ditinggalkan Fang Yi, hanya disebutkan, tetapi tidak pernah dicoba. Ledakan, air hitam mengaduk ombak yang bergolak, dan seekor binatang buas berwarna biru es meraung. Ada banyak binatang buas yang kuat bersembunyi di laut abis, dan ini bukan pertama kalinya Luo Xiu diserang. Ini adalah binatang buas yang bentuknya seperti buaya. Binatang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Ada banyak jenis binatang buas di dunia Tao. Beberapa binatang buas tidak terlihat bahkan oleh orang tua dan kuat yang telah lama berlatih di dunia Tao. Anda harus bisa menyebutkan semuanya. Luo Xiu tidak peduli dengan serangan binatang buas itu, karena dia telah merasakan kehadiran binatang buas itu sebelum menyerangnya. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, buaya biru es itu setara dengan biksu tingkat leluhur di tingkat pencerahan ke-12, tetapi dia berteriak kesakitan begitu bertemu dengannya. Dia bukan tandingan Luo Xiu. Petir berbentuk naga yang dipadatkan oleh guntur dan kilat menyambar dan menembus tubuh buaya ganas itu. Darah berceceran dan jatuh ke dalam air laut hitam, yang langsung membeku menjadi es. Luo Xiu melangkahkan kakinya di atas laut, membuat segel dengan telapak tangannya, lalu sambaran petir mengembun menjadi bentuk naga, berubah menjadi energi pedang, dan menebas ke depan. Buaya ganas itu meraung dan mundur dengan cepat, tetapi kecepatannya melambat. Ia disambar energi pedang naga guntur, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Darah menyembur keluar dan ia mati dengan mengerikan. Setelah keempat jalan itu disatukan, kekuatannya memang jauh lebih kuat. Petik 2. Luo Xiu sangat puas. Ini adalah percobaan pertamanya setelah menyelesaikan penyatuan 4 jalan. Setelah menggabungkan jalan guntur dari metode naga petir, kekuatan seni terlarang pengembalian tak berujung ke 1 telah meningkat pesat. Tanpa disadari, Luo Xiu telah berada di laut tanpa jurang ini selama beberapa tahun. Sekarang dia berada di kedalaman laut tanpa jurang. Tempat itu dipenuhi dengan atmosfer waktu yang luas dan panjang. Berada di sini, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang jalan-jalan surga. Pemahamanku juga lebih jelas, yang sangat cocok untuk latihan. Namun, tidak semua orang bisa berlatih di sini. Binatang buas yang kuat sering muncul. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, berkeliaran di sini seperti mencari kematian. Selama proses ini, Luo Xiu juga mencari berbagai obat ajaib di Laut Wuyuan dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Di kedalaman Laut Abisal, Luo Xiu jarang melihat biksu lain, karena semakin dalam Laut Abisal, langit dan bumi akan dipenuhi dengan atmosfer khusus. Aura ini sangat berbahaya. Semakin kuat biksu yang memasuki tempat ini, semakin mengerikan aura ini.
Beberapa orang menyebut aura ini sebagai aura Wuyuan, yang konon merupakan kehendak abadi penguasa Wuyuan. Pada akhirnya, ia gagal mencapai kesuksesan, jatuh di sini, dan dimakamkan di sini. Penguasa Wuyuan tidak ingin orang-orang kuat dari generasi selanjutnya mengganggu tidurnya, jadi dia menyegel tempat ini dengan kehendak abadinya. Semakin banyak biksu kuat yang datang, semakin besar kemungkinan mereka akan menghadapi bahaya yang mengerikan. Sebaliknya, para pendeta dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah akan sangat sedikit terpengaruh, terutama para pendeta tingkat leluhur yang tidak berada di alam pencerahan, yang merupakan alam yang paling cocok untuk memasuki kedalaman laut abisal untuk mencari harta karun peluang. Sedangkan bagi para pendeta di tingkat bawah, meski lebih aman masuk ke sini dibanding pendeta di alam leluhur, namun binatang buas yang kuat dan ganas yang hidup di laut abis bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan dan hadapi. Tanpa disadari, bahkan Luoxiu sendiri tidak tahu seberapa jauh dia telah memasuki kedalaman Laut Wuyuan. Suasana menindas yang merasuki dunia menjadi semakin kuat, membuatnya merasakan bahaya dan penindasan. Gumpalan cahaya hitam terjalin di udara, dan aura berbahaya mengunci Luoxiu, seolah-olah pembunuhan dan bencana mengerikan akan datang kapan saja. Luoxiu menduga, jika nafas ini benar-benar merupakan kehendak abadi dari penguasa Wuyuan, maka saat ini nafas ini tengah memberinya peringatan. Menyuruhnya untuk mundur dan tidak masuk lebih dalam. Namun Luoxiu tetap melangkah maju. Penguasa Wuyuan sudah tidak ada lagi. Bahkan jika masih ada keinginan abadi di dunia ini, jika dia takut dengan keinginan orang kuat yang sudah mati, dari mana datangnya hati taunya? Tak terkalahkan, beberapa hari kemudian, Luoxiu melihat sebuah pulau di kedalaman Laut Wuyuan. Pulau itu sangat kecil dan terdiri dari banyak batu. Di area sini, ada lebih banyak cahaya hitam yang melintasi langit. Seperti jaring besar yang menutupi langit, menutup kekosongan. Seseorang telah pernah ke sini. Luoxiu berjalan ke Pulau Karang dan melihat beberapa jejak manusia. Hal ini membuat Luoxiu menyadari bahwa ada biksu lain yang ingin menjelajahi rahasia di kedalaman Laut Wuyuan, mungkin untuk menemukan darah suci dewa paling kuno, atau untuk menjelajahi warisan penguasa Wuyuan, Del. Dia terus maju, dan setahun berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Luoxiu berhenti karena ia melihat sebuah gunung yang berada di tengah laut. Gunung ini tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa Luoxiu berhenti adalah karena ia melihat beberapa tulisan. Banyak kenangan yang terpendam dalam hatinya muncul satu demi satu. Tulisan-tulisan tangan ini familiar baginya dan memiliki memori yang mendalam, tetapi ia sudah lama tidak melihatnya. Wu Shuang, itu tulisan tangan Wu Shuang. Mata Luoxiu berkedip-kedip, sosoknya berkelebat, berdiri di udara di samping puncak gunung, menatap tulisan di atasnya. Saya tersesat, kapan saya bisa pulang? Tulisan tangannya halus dan tidak memiliki aura yang kuat, tetapi sudah ada di sini sejak lama. Selama bertahun-tahun, bahkan jika seseorang melihat tulisan tangan ini, mereka tidak akan memikirkan apapun. Paling-paling, mereka mengira itu adalah tanda dan emosi yang ditinggalkan oleh seorang biksu yang datang ke sini pada zaman dahulu. Wu Shuang, apakah itu benar-benar kamu? Luoxiu mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan tangan itu, merasakan jejak waktu. Tulisan tangan ini telah tertinggal di sini setidaknya selama beberapa era yang kacau. Banyak informasi dan petunjuk muncul di pikiran Luoxiu. Ketika dia berada di alam tertinggi Bafang, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Ji Wushuang, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kemudian, ia menguasai reinkarnasi dan memasuki sungai waktu yang panjang, tetapi tidak ada jejaknya. Seolah-olah seluruh dunia tertinggi Bafang berada di era di mana Ji Wushuang sama sekali tidak ada. Dalam reinkarnasi, roh aslinya tidak dapat ditemukan. Luoxiu pernah mengira bahwa Ji Wushuang telah menghilang sepenuhnya. Tetapi kemudian dia secara tak terduga menemukan bahwa Kaisar Abadi Wushuang dari era kuno Kaisar tampak persis seperti Ji Wushuang. Itu saja, masalahnya, bukan hanya tampilannya yang sama persis, tetapi tulisan tangannya juga sama persis. Ini bukan pertama kalinya Luoxiu melihat tulisan tangannya. Hal ini membuat Luoxiu menduga bahwa Ji Wushuang dan makhluk tertinggi sebelumnya berada di era yang sama. Dalam kehidupan Tai Sangking, ia dan Meng Qiansang meninggal bersama. Ji Wushuang juga mengalami bencana. Tetapi ia tidak meninggal. Sebaliknya, beberapa kecelakaan khusus terjadi, yang memungkinkannya menyeberangi sungai waktu, ruang, dan tahun yang panjang.
Melakukan perjalanan melalui masa lalu yang lebih jauh, era Kaisar Kuno. Meski ini kedengarannya sangat konyol, Luo Xiu telah mengalami banyak hal dan tidak menganggapnya hal yang mustahil. Pada era Kaisar Kuno, tidak ada alam tertinggi Bafang, dan Ji Wushuang tidak tahu bahwa sebelum dia melakukan perjalanan melintasi waktu, dia berada di masa depan yang kacau beberapa era kemudian. Kemudian, dia mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi, meninggalkan dunia peri, memasuki dunia tanpa akhir, dan datang ke dunia Tao. Dia telah mencari jalan kembali ke masa lalu, yang merupakan rumahnya. Dia telah menjadi lebih kuat dari yang dibayangkannya. Mungkin dia ingin menemukan jalan pulang, menyelamatkan segalanya, atau mungkin dia juga ingin membangkitkan Tai Sangking yang telah mati dari sungai waktu yang panjang. Meski semua ini hanya tebakan Luo Xiu, dia dapat merasakan emosi kerinduan pada tulisan tangan yang ditinggalkan Wushuang. Wushuang, jika aku melihatmu, semuanya akan terungkap. Hati Luo Xiu dipenuhi dengan pasang surut. Dia melangkah maju dan mendesah dalam hatinya. Karena Wushuang pernah ke sini sebelumnya, dia berencana untuk melanjutkan perjalanan dan melihat apakah ada petunjuk lain yang ditinggalkan oleh Wushuang di bagian terdalam Laut Wuyuan. Ledakan. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat cahaya ilahi yang terang benderang naik ke langit dari laut di depan. Seseorang menyadari Tao di sana dan berkembang menjadi jalan yang hebat. Kekuatan ilahinya sangat menakjubkan. Benar saja, ada seseorang yang juga tengah menyelidiki rahasia Laut Wuyuan. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya gelap menyebar di langit dan bumi, dan masih ada orang yang dapat sampai di sini, dan mereka jelas tidak lemah. Ketika Luo Xiu berjalan mendekat, dia melihat sosok dalam cahaya ilahi. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian putih. Luo Xiu memiliki kesan bahwa dia adalah salah satu orang yang memasuki Laut Wuyuan bersamanya. Luo Xiu merasakan aura yang kuat dari orang ini. Alamnya belum mencapai alam pencerahan. Dia berada di tingkat pencerahan ke-12. Dia jelas merupakan eksistensi tingkat jenius. Pada saat yang sama, pihak lain juga melihat Luo Xiu. Matanya bagaikan kilat, dan dia menatapnya.